Oke. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa itu ya ciri-ciri makhluk hidup? Nah, sebelum kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita harus tahu terlebih dahulu. Nih, nah makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama, apa kira-kira? Manusia. Yang kedua? Manusia. Hewan. Dan yang ketiga? Tumbuhan. Nah, 3 hal itu namanya adalah contoh dari makhluk hidup. Kemudian ada juga makhluk mati atau makhluk tak hidup. Contohnya apa? Mobil, meja, kursi, pakaian. Nah, yang ada di gambar itu ya, itu contohnya makhluk mati atau tak hidup. Ya. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup seperti apa, Ustadz? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Ya, kira-kira apa ya? Nah, kita lihat yang pertama. Ada 6 ya. Nah, yang pertama dinamakan sebuah makhluk hidup atau makhluk hidup itu punya ciri-ciri yang pertama adalah bisa bernafas. Sekarang Ustadz tanya, yang ada di gambar yang bawah itu ada ikan kan? Ikan, kambing sama satunya itu apa? Ayo bisa ditebak. Cacing. Ya, betul. Nah, yang pertama itu ikan, yang kedua kambing, itu Ustadz ambil contoh 3 saja ya. Nah, makhluk hidup itu ciri-ciri yang pertama bisa bernafas. Ustadz ulangi lagi, yaitu yang pertama bisa bernafas. Kalau tidak bisa bernafas, itu berarti bukan makhluk hidup. Contohnya ini, Ustadz punya ini. Kira-kira ini apa? Apa ini? Ustadz ditulis. Tidak usah ditulis, dengarkan saja ya. Perhatikan saja. Ini namanya gebus. Gebus itu apakah bisa bernafas? Tidak. Berarti gebus ini bukan makhluk hidup, melainkan makhluk mati. Nah, sekarang Ustadz tanya. Ikan yang ada di gambar itu, kalian perhatikan semua. Ikan itu bisa bernafas apa enggak, anak-anak? Bisa. Nah, berarti ikan itu adalah contoh dari makhluk hidup. Kemudian kambing. Kambing bisa bernafas apa enggak, anak-anak? Bisa. Berarti kambing itu termasuk contoh makhluk hidup. Kemudian cacing. Cacing juga bisa bernafas? Ya, betul. Bisa. Cacing juga bisa bernafas. Nah, makhluk hidup itu memiliki cara bernafas yang berbeda-beda. Nah, kalau manusia jatuh ke air tidak bisa bernafas di dalam air. Tapi ikan bisa bernafas di dalam air. Ternyata ikan itu bernafasnya menggunakan insang. Jadi makhluk hidup itu cara bernafasnya ini ada 3. Yang pertama, bernafas dengan insang. Berarti ikan itu bernafasnya dengan insang. Kemudian yang kedua, bernafas dengan paru-paru. Ustadz, saya bernafas dengan hidung, Ustadz. Nah, ternyata hidung itu bukan alat pernafasan. Hidung itu hanya menjadi tempat masuknya oksigen ya, tempat awal masuknya oksigen. Bukan berarti manusia itu bernafas dengan hidung, tetapi manusia itu bernafas dengan paru-paru. Selain manusia yang bernafas dengan paru-paru, menggunakan paru-paru, itu ada kambing, ada sapi, kerbau, apalagi ya, ayam, dan banyak yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, Ustadz, bernafas dengan kulit. Wah, ternyata ada juga hewan atau binatang yang bernafas menggunakan kulit. Kira-kira apa, anak-anak? Kira-kira apa yang bernafas menggunakan kulit? Cacing, itulah kenapa di bawah. Betul. Ya, cacing itu ternyata bernafas menggunakan kulit.
Ya. Makanya dia walaupun masuk ke dalam tanah, ya, dia bisa bernafas karena dia bisa bernafas dengan kulit atau menggunakan kulit. Nah, itu yang pertama. Jadi kesimpulannya ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bisa bernafas. Oke, ada yang bisa menebak enggak? Yang nomor 2 kira-kira apa? Kambing. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua kira-kira apa ya? Paru-paru Kalian? Ya. Bergerak. Ternyata makhluk hidup itu bisa bergerak. Bergeraknya juga setiap makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang bergerak dengan berjalan, ada yang bergerak dengan melompat, ada yang merangkak, ada yang merayap, kemudian ada juga yang melata, ada juga yang terbang, dan ada juga yang berenang. Nah, sekarang Ustaz tanya, kira-kira hewan apa yang bisa bergerak dengan berjalan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Sapi. Sapi, gajah, apalagi? Jerapah. Manusia juga bisa berjalan ya, bergerak dengan berjalan. Hebat, semuanya pintar. Kemudian hewan yang melompat. Kodok atau kata. Kelinci. Ya, yang lucu itu melompat. Kata, kelinci, kanguru, dan banyak yang. Kemudian yang ketiga, bergerak dengan cara merangkak. Apa ya? Komodo, betul. Komodo itu bisa juga merayap, bisa disebut merangkak. Ya. Kemudian buaya. Boleh disebut dengan cara merangkak, boleh disebut dengan cara merayap. Ya. Kemudian yang keempat, bergerak dengan cara merayap. Oke, kadal ya. Kemudian ya, tokek, cicak, kadal, dan sejenisnya ya. Kemudian yang berikutnya, bergerak dengan cara melata. Apa ya? Ular. Oke, ya. Ular itu bergerak dengan cara melata. Ya, bukan berliuk-liuk ya, tapi melata. Kemudian berikutnya, bisa bergerak dengan terbang. Kira-kira hewan apa? Bisa terbang kan dia dalam. Lebah. Kemudian terakhir, yang bergerak dengan cara berenang apa kira-kira? Ikan. Ikan itu di air, jadi ikan yang bisa berenang. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya berarti ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bisa bernafas, yang kedua bisa bergerak. Oke, sudah stop. Hening dulu. Oke, sudah tidak ada suara lagi. Sekarang ciri-ciri yang ketiga. Kira-kira apa nih? Apa ya? Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Nah, ini dia.
Memerlukan makanan. Anak-anak, manusia itu juga makhluk hidup. Apakah kalian butuh makan? Butuh. Ya, semuanya butuh makan. Kalau tidak makan jadi lapar. Ya, semua makhluk hidup juga memerlukan makanan. Tetapi ada yang menarik anak-anak. Ternyata hewan dan manusia atau makhluk hidup itu ada cara jenis makanannya berbeda-beda. Kalau herbivora itu binatang atau makhluk hidup pemakan rumput, ya. Kalau herbivora itu makhluk hidup yang memakan rumput, contohnya itu kerbau, sapi, kambing, domba, ya. Kemudian kalau karnivora itu apa, Ustadz? Daging. Makan daging. Ya, karnivora itu hewan pemakan daging. Contohnya apa? Contohnya harimau, ya, singa, kemudian elang, ular, dan lain sebagainya. Kemudian omnivora. Kalau omnivora ini apa kira-kira? Makan segalanya. Ternyata manusia itu pemakan segalanya. Ya. Omnivora itu pemakan segalanya. Contohnya manusia. Manusia adalah contoh hewan pemakan segalanya. Oke. Yang keempat yaitu berkembang biak. Oke, silahkan matikan lagi mic-nya anak-anak. Mic-nya silahkan dicek dan dimatikan kembali. Oke. Nah, Ustadz matikan mic-nya dulu ya, biar cepat Ustadz menjelaskan. Ustadz ulangi lagi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Kemudian yang kedua itu bergerak. Yang ketiga itu memerlukan makanan. Yang keempat berkembang biak. Berkembang biak itu yang pertama ada dengan cara bertelur, ya. Kemudian yang kedua ada dengan cara beranak. Dan yang ketiga ada juga yang bertelur dan beranak. Nah, berkembang biak itu apa, Ustadz? Berkembang biak itu adalah proses reproduksi atau memperbanyak keturunannya. Jadi semua makhluk hidup itu dalam rangka memperbanyak keturunannya atau disebut dengan berkembang biak, itu dengan cara-cara yang berbeda. Yang pertama bertelur, contohnya itu ayam. Kemudian beranak, itu contohnya kucing, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga anak-anak, hewan yaitu satu, tetapi hewannya itu caranya ada dua. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, atau yang beranak. Yaitu apa, Ustadz? Ular. Ternyata ular itu ada ular yang bertelur, ada ular yang melahirkan atau beranak. Jadi disebut hewan yang bertelur dan beranak. Paham ya? Jadi jenis ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Kemudian berikutnya, peka terhadap rangsangan atau tanggap terhadap rangsangan. Kira-kira apa ya maksudnya ya? Peka atau tanggap terhadap rangsangan itu contohnya apa? Misalnya nih, Raffi dicubit sama temennya misalnya, dicubit. Kira-kira yang dirasakan oleh Raffi apa? Sakit, betul. Berarti di saat kita dicubit oleh orang lain, kita merasakan kesakitan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Atau nih,
Biasanya kalau tadi pada waktu kalian Zoom sama Ustadz Ulum di pagi hari terasa dingin kan suasananya? Ya, cuacanya dingin. Kalian bisa merasakan suasana dingin atau cuaca dingin, itu namanya kalian peka terhadap rangsangan. Ya. Nasra, itu ada benda. Itu benda. Nah, berikutnya yang keenam. Yang keenam itu tumbuh dan berkembang. Nah, ini nanti akan menjadi proyek kita di tema 1. Nah, anak-anak, proyek kita di tema 1 kita akan menanam cabai dan tentunya sampai berbuah nanti, ya. Nah, ini contohnya tumbuh berkembang, ya. Makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yaitu yang keenam yaitu tumbuh dan berkembang, ya. Baik, itu penjelasan dari Ustadz tentang 6 ciri-ciri makhluk hidup. Ya, salin dulu. Nah, sekarang baru Ustadz buka pertanyaan. Siapa yang mau akan Ustadz pilih nanti, ya? Siapa yang mau menjawab? Silakan yang mau menjawab angkat tangan. Angkat tangan yang mau menjawab. Oke, Ayah, Mbak Ayah ya. Mbak Ayah siap menjawab pertanyaan Ustadz. Dan yang kedua Mbak Gania. Mbak Ayah Ustadz minta hidupkan dulu sebentar. Biar tidak rame Ustadz matikan dari sini ya, maaf ya. Silakan Mbak Ayah hidupkan mic-nya. Ya, Mbak Ayah, silahkan sebutkan 6 ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Yang pertama bergerak. Ya, bergerak. Kemudian kedua bernafas. Yang ketiga bertelur. Bertelur. Bukan bertelur, berkembang biak. Ya, yang keempat makan. Iya, memerlukan makanan. Yang kelima peka ya, peka terhadap rangsangan. Kalau dicubit itu merasakan sakit. Atau kalau ada cuaca dingin, panas, bisa merasakan. Itu berarti peka terhadap rangsangan. Yang terakhir, Mbak Ayah. Tumbuh. Iya, tumbuh ya. Semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tumbuh atau berkembang. Nah, begitu juga dengan Mbak Ayah. Mbak Ayah mungkin 5 tahun yang lalu masih kecil. Nah, sekarang sudah tinggi, terus nambah. Nanti 10 tahun lagi sudah tambah tinggi lagi. Itu namanya tumbuh. Ya, terima kasih Mbak Ayah. Ya, hebat Mbak Ayah, pinter bisa menjawab 6 ciri-ciri makhluk hidup. Sebentar ya. Ya. Sekarang berikutnya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Ustadz? Oh, Mbak Kania, Mbak Gania ya. Mbak Gania. Sebentar ya, Mbak Gania. Silakan hidupkan mic-nya Mbak Gania. Mbak Gania, sekarang pertanyaan yang kedua. Yang lain disimak ya. Nanti akan Ustadz pilih. Siapa yang menjawab akan Ustadz yang milih habis ini. Ya. Mbak Gania, silahkan dijawab pertanyaan Ustadz. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Salah satunya itu berkembang biak. Ya, berkembang biak itu adalah memperbanyak keturunannya atau salah satu contohnya seperti bertelur,
beranak atau melahirkan, atau kedua-duanya, beranak dan melahirkan. Oh, beranak dan bertelur, maaf. Nah, Ustadz mau menyebutkan satu binatang, Mbak Gania. Kira-kira binatang yang Ustadz sebutkan ini, cara berkembang biaknya dengan cara apa? Apakah bertelur, apakah beranak, atau bertelur dan beranak? Nah, sekarang Ustadz sebutkan binatangnya. Binatang yang Ustadz sebutkan adalah cicak. Cicak berkembang biak dengan cara apa, Mbak Gania? Apakah bertelur atau melahirkan? Bertelur. Bertelur. Mbak Gania, apakah pernah menemukan telur cicak di dinding biasanya? Enggak. Enggak, belum tahu. Nanti kalau pengen tahu, minta carikan sama ayah atau kakak ya. 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 Biar tahu sama telur cicak seperti apa. Hampir sama dengan telurnya burung, cuma lebih kecil ya. Terima kasih Mbak Gania, hebat jawabannya, 100 ya, sama seperti Mbak Aya tadi, pinter, jawabannya benar dan 100. Semangat terus Mbak Aya dan Mbak Gania, sama-sama 3C nih. Nah, sekarang Ustadz gilirannya ke kelas sebelah. Nah, terima kasih Mbak Gania, silahkan matikan lagi mic-nya. Nah, sekarang Ustadz pilih kelas 3A. Siapa ya kelas 3A ya? Nah, Ustadz pilih yang tidak tertib. Ayo tertib semuanya duduknya. Yang tidak tertib Ustadz pilih. Oh, ada yang angkat tangan ternyata. Mbak Anissa. Nah, Mbak Anissa, silahkan hidupkan mic-nya. Ya, sudah berhasil hidup. Mbak Anissa jawab pertanyaannya Ustadz. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6 ya. Salah satunya yaitu bisa bergerak. Ustadz mau menyebutkan satu hewan, cara bergeraknya dengan cara bagaimana ya. Mbak Anissa silakan menjawab. Hewan yang Ustadz sebutkan yaitu hewan sebentar, jerapah. Jerapah, cara bergeraknya? Berjalan. Berjalan, hebat ya, pinter Mbak Anissa ya. Jawabannya benar 100 ya. Jerapah itu bergerak dengan cara berjalan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Semangat terus ya. Hebat 3A. Sekarang kelas 3A lagi ya. Sama-sama 2 orang ya. Yaitu Ustadz pilih siapa ya kelas 3A? Mbak Keisha. Mbak Keisha, silahkan hidupkan mic-nya. Oke, sudah hidup ya Mbak Keisha ya. Mbak Keisha tadi tentunya sudah menyimak ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Ya, salah satunya itu makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Contoh, Ustadz contohkan misalnya Mbak Keisha bisa menyebutkan apa contohnya yang bisa tumbuh dengan cepat yang Ustadz sudah tadi contohkan. Tumbuhan ya, tumbuhan yang bisa berkembang atau tumbuh dengan cepat. Misalnya hari ini panjangnya 1 cm. Keesokan harinya menjadi 2 cm. Keesokan harinya lagi menjadi 3 cm. Kira-kira itu tumbuhan apa? Tanamannya tanaman apa Mbak Keisha? Kecambah. 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 Nah,
insya Allah di waktu kelas 1 dan kelas 2 pernah praktek ya? Menanam kecambah ya? Ya, semakin hari semakin tinggi kan? Semakin berkembang, semakin tumbuh. Itu berarti kecambah itu termasuk tumbuhan atau tumbuhan itu termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yaitu tumbuh. Ya, tumbuh itu semakin hari semakin tinggi. Begitu juga dengan Mbak Keisha. Mbak Keisha 5 tahun yang lalu, Mbak Keisha masih bayi. Mungkin tingginya sekitar 70 cm. Nah, sekarang sudah tinggi lagi, mungkin 100 cm. Nanti 1 tahun lagi sudah tinggi. Bahkan nanti 10 tahun lagi melebihi Ustadz Saiful. Ya, bisa lebih tinggi dari Ustadz Saiful. Ya, itu berarti Mbak Keisha termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri bisa tumbuh dan berkembang. Nah, apalagi makannya banyak. Ya, minum susu tiap hari. Tambah tinggi cepat. Ya. Kemudian kelas 3A sudah 2 anak. Sekarang kelas 3B. Waktunya tinggal 3 menit. Nanti anak-anak Zoom-nya kalau sudah selesai, tidak usah masuk kembali ya, karena Ustadz sudah menjelaskan selesai. Nanti tinggal mengerjakan tugas di buku paket. Nah, nanti mengerjakan di sebelah mana Ustadz? Akan Ustadz jelaskan di WA ya, mengerjakannya di halaman berapa. Paham ya? Oke, kelas 3B sekarang. Kelas 3B Mbak Alia. Mbak Alia, silahkan. Hidupkan mic-nya Mbak Alia. Ya. Mbak Alia, sebutkan, jawab pertanyaan Ustadz ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 hewan yang bergerak dengan cara merayap. Dua hewan yang bergerak dengan cara merayap. Cicak. Cicak, betul. Hebat. Satu lagi. Satu lagi. Tokek. Tokek. Oke, hebat Mbak Alia. Terima kasih. Jawabannya betul. 100 ya. Karena waktunya sudah hampir, Ustadz langsung beralih ya. Mbak Alia, terima kasih. Semangat terus. Kemudian Ustadz pilih yang Muslim. Yang Muslim kelas 3B. Mana ya? Mas Gandhi 3C ya. Eza. Mas Eza. Silakan hidupkan mic-nya Mbak. Mas. Oh, Mbak. Mas Eza. Oke. Mas Eza, sebutkan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 2 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam. Ayam, betul. Satu lagi. Yang kedua apa? Burung. Burung. Oke, hebat. Terima kasih Mbak. Oh kok Mbak. Terima kasih Mas Eza. Hebat. Jawabannya betul 100. Kelas 3A, 3B, 3C semuanya hebat. Bisa menjawab pertanyaannya Ustadz. Itu mungkin mewakili ya. Nah, karena waktunya habis, Ustadz akhiri dulu. Nanti tugasnya di buku paket ya hari ini ya. Halaman berapa nanti Ustadz langsung jelaskan di grup ya. Langsung dikerjakan habis ini. Siap? Siap dikerjakan habis ini? Oke, semangat. Ustadz akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Langsung mengerjakan tugasnya di buku paket. Silakan.